Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha kuasa, Allah zat yang maha besar. Semua makhluk ada di dalam genggaman dan kekuasaannya. Allah zat yang telah memberikan kepada kita semuanya dengan segala limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan berbagai aktivitas ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dengan melaksanakan rangkaian salat gerhana bulan. Mudah-mudahan Allah zat yang maha melihat, Allah zat yang maha menatap, Allah zat yang maha menyaksikan apapun yang kita lakukan, Allah jadikan aktivitas kita pada saat ini menjadi amal soleh, menjadi jalan penggugur dari setiap dosa dan kemaksiatan, jadi jalan keselamatan dan kebahagiaan untuk kita semuanya hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibu syafa'ah, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para alim ulama, sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa gerhana bulan bukanlah fenomena atau gejala alam biasa saja seperti yang diyakini sebagian orang. Tapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fenomena ini, gerhana bulan ini adalah merupakan salah satu di antara tanda-tanda daripada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di dalam firman-Nya Quran surah Fussilat ayat ke-37, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna fihin wa khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya malam, adanya siang, matahari dan bulan. Maka janganlah kalian menyembah kepada matahari ataupun bulan, tetapi menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menciptakannya, jika Allah lah yang benar-benar kalian sembah. Dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk tidak menyembah matahari, untuk tidak menyembah bulan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang menyembah matahari dan bulan.
tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Gerhana bulan pun ini bukan disebabkan karena kematian ataupun lahirnya seseorang, seperti yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW yang meyakini bahwasanya sebagian sahabat bahwa munculnya terjadinya gerhana matahari itu karena disebabkan kematian putranya Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Ibrahim. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyampaikan, la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatih. Bukanlah terjadinya gerhana matahari atau bulan itu karena disebabkan oleh kematian atau kelahiran seseorang. Maka ini menegaskan kepada kita bahwa terjadinya gerhana bulan ataupun gerhana matahari ini disebabkan bukan karena kematian atau bukan karena kelahiran seseorang, tetapi ini adalah merupakan sebagian daripada tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, saling bergantinya malam dan siang, itu semuanya terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Sehingga kebesaran dan kekuasaan Allah atas terjadinya gerhana bulan ini hanya mampu ditemukan, didapati bagi orang-orang yang menafakurinya saja. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadisnya menganjurkan kepada kita untuk bertafakur. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan bertafakurlah kalian semuanya terhadap ciptaan Allah, tetapi jangan bertafakur terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Karena akal kita tidak sanggup, tidak mampu untuk bisa menemukan bagaimana bentuk ataupun zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang-orang yang senantiasa berakal, mau berpikir, bertafakur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bertafakur terhadap kejadian fenomena gejala gerhana bulan ini, maka paling tidak dia akan senantiasa mendapatkan hikmah dan pelajaran dari semuanya itu. Adapun hikmah dan pelajaran yang bisa didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa bertafakur, yang pertama adalah semakin yakin hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah zat yang maha segala-galanya, Allah zat yang maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa untuk menciptakan, untuk menjadikan segala sesuatunya. Allah lah zat yang maha menciptakan, Allah lah zat yang maha mengatur, Rabbul Alamina, yang mengatur, yang mengurus seluruh alam ini. Sehingga kita meyakini bahwa terjadinya gerhana bulan ini semuanya dalam pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah dan pelajaran yang bisa diambil adalah diajak kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah di bulan Ramadan kita berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini pun kita diingatkan, kita diajak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, fa idza ra'aitum dzalik fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Jika kalian melihat gerhana matahari ataupun bulan tersebut, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah bertakbir, mengagungkan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat dan memperbanyak sedekah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Inilah maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita meyakini bahwa ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar di bulan Ramadan saja, tetapi setiap saat di sepanjang hayat kita di dunia ini ada kewajiban untuk kita semuanya melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, hikmah dan pelajaran yang bisa diambil bahwa dengan kejadian gerhana bulan ini adalah merupakan salah satu di antara tanda hari kiamat, sehingga tidak heran ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir, ketakutan ketika terjadi gerhana bulan. Kenapa? Karena terjadinya gerhana adalah merupakan salah satu di antara tanda hari kiamat, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 6 sampai dengan ayat 9. Oleh karenanya Imam Nawawi menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ketakutannya ini mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, yakni taubatan nasuha. Abdullah bin Abbas menyampaikan ada 3 syarat taubat nasuha diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an-nadamu fil qalbi, merasa menyesal di dalam diri manakala kita sudah melakukan dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan kalimat yang pendek astagfirullahaladzim, atau dengan kalimat yang lebih panjang daripada kalimat istighfar, yakni sayyidul istighfar. Kata Nabi, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar pada pagi hari dengan penuh keimanan dan penyesalan dari setiap dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat, siang harinya meninggal dunia, maka insya Allah min ahlil jannah, dia termasuk ke dalam golongan ahli surga. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar pada sore hari dengan penuh keimanan kepada Allah dan penuh penyesalan dari setiap dosa dan kemaksiatan yang sudah dilakukan, malam hari meninggal, maka insya Allah min ahlil jannah, dia termasuk golongan ahli surga. Mudah-mudahan kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa terus istiqomah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Allah jadikan akhir hayat yang husnul khotimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, Engkau zat yang maha kuasa, Engkau zat yang maha besar, Engkau zat yang maha segala-galanya. Semua makhluk ada di dalam genggaman dan kekuasaan-Mu. Duhai Allah, Engkau zat yang maha memberikan maghfirah, ampunan kepada kami semuanya. Ya Allah, ampuni dari setiap dosa dan kemaksiatan yang kami lakukan ya Rabb. Ampuni dosa-dosa yang kami lakukan dengan sengaja, yang kami lakukan dengan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ya Allah, ampuni setiap kesalahan kami. Ampuni kezaliman kami selama ini kepada keluarga kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kepada tetangga kami, kepada orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan kami. Duhai Allah, ampuni kedua orang tua kami, ampuni guru-guru kami, ampuni orang-orang yang menjadi jalan. Kami semakin yakin kepadamu, kami semakin dekat kepadamu ya Rabb. Duhai Allah, jadikan akhir hayat kedua orang tua kami akhir hayat yang husnul khotimah. Jadikan akhir hayat kami semuanya menjadi akhir hayat yang husnul khotimah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam melakukan ketaatan ibadah kepadamu. Duhai Allah, jadikan kami semuanya menjadi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian demi ujian. Jadikan kami semuanya menjadi orang-orang yang bersyukur dari setiap nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Rabb. Duhai Allah, jadikanlah keluarga kami, anak-anak keturunan kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang memiliki keyakinan yang kuat kepadamu ya Rabb, bahwa Engkau zat yang maha segala-galanya, Engkau zat yang maha kuasa, Engkau zat yang maha besar, Engkau senantiasa zat yang maha memberikan takdir yang terbaik. Duhai Allah, selamatkanlah kami semuanya daripada siksa api neraka jahanam.
Jadikan masjid ini menjadi saksi di akhirat kelak ya Rabb, bahwa kami pernah berkumpul dalam melakukan ketaatan ibadah kepadamu. Duhai Allah, hanya kepadamu lah kami memohon. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.